Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Untuk di kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait strategi tata letak. Kelompok 1 beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Alvito Pratama dengan 3 nomor NIM terakhir 057. Selanjutnya saya sendiri Alfa Rizky Firenza dengan 3 nomor NIM terakhir 120. Dan selanjutnya ada Ailsa Reski Pratama Putri dengan nomor NIM terakhir 049. Dan selanjutnya ada Fatan Mubina dengan 3 nomor NIM terakhir 054. Dan selanjutnya ada Ida Mualam dengan 3 nomor NIM terakhir 180. Untuk penjelasan pertama adalah tata letak berorientasi pada proses. Tata letak berdasarkan proses adalah sebuah metode pengaturan juga penempatan dari mesin dan segala produksi di dalam sebuah departemen. Penyusunan tata letak pabrik ini adalah berdasarkan proses pengejaran yang sama, di mana mesin dan peralatan yang sama diletakkan pada satu daerah. Contoh dari tata letak ini yaitu rumah sakit dan restoran. Kelebihan dari tata letak berorientasi pada proses yaitu yang pertama, adanya fleksibilitas peralatan, yang maksudnya jika terjadi kerusakan pada satu mesin maka proses produksi secara keseluruhan tidak perlu berhenti dan pekerjaan dapat dialihkan pada mesin lain dalam departemen yang sama. Yang kedua, penugasan tenaga kerja. Tenaga kerja ini dapat mengerjakan tugas sesuai dengan keahlian dalam menggunakan mesinnya. Nah, tata letak sedangkan kelemahan dari tata letak berorientasi pada proses adalah yang pertama, pesanan akan menghabiskan waktu yang lebih lama untuk berpindah dari sistem dikarenakan penjadwalannya sulit. Nah, yang kedua, penyetelan mesin yang berubah, dan yang ketiga, penanganan bahan yang unik. Untuk selanjutnya yaitu contoh kasus pada tata letak berorientasi proses. Contoh yang kami ambil di sini yaitu PT Sumber Mina Bahari. PT Sumber Mina Bahari menggunakan jenis tata letak proses dengan ciri hanya ada satu atau beberapa standar produk yang digunakan. Produk dibuat dalam jumlah besar untuk jangka waktu yang relatif lama. Aliran bahan dalam proses produksi di PT Sumber Mina Bahari termasuk dalam aliran bahan pola garis lurus. Selanjutnya, permasalahan tata letak yang terjadi di PT Sumber Mina Bahari yaitu pada ruang sortir. Terdapat 3 ruang sortir, yaitu pada bagian barat dan bagian tengah ruang produksi, sehingga menyebabkan pemborosan waktu dalam proses produksi. Nah, oleh karena itu, perusahaan memiliki upaya untuk meningkatkan produktivitas dengan cara memperbaiki tata letak ruang produksi. Perbaikan tata letak ini dilakukan pada bagian receiving yang dipindahkan pada bagian barat ruang produksi, agar produktivitas dapat ditingkatkan. Terima kasih, sekian dari saya, dan akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang tata letak berorientasi pada produk. Jadi, tata letak yang berorientasi pada produk ini disusun di sekeliling produk atau keluarga produk yang memiliki volume tinggi dan bervariasi rendah. Jadi, produk tersebut itu berulang dan kontinu menggunakan tata letak produk. Asumsi yang digunakan tuh ada 4, yaitu yang tertera pada PPT yang sudah ditampilkan. Jadi terdapat 2 jenis tata letak yang berorientasi pada produk, yaitu lini pabrikasi dan perakitan. Nah, lini pabrikasi atau yang disebut dengan fabrication line itu membuat komponen seperti ban mobil dan komponen logam sebuah kulkas yang ada pada beberapa mesin. Sedangkan lini perakitan atau assembly line meletakkan komponen yang dipabrikasi secara bersamaan pada sekumpulan stasiun kerja. Nah, kedua lini ini adalah proses yang berulang dalam kedua kasus. Lini ini juga harus seimbang, jadi waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan suatu produk atau pekerjaan pada mesin berikutnya yaitu pada lini pabrikasi. Jadi sebagaimana waktu yang dihabiskan pada satu stasiun kerja itu
adalah oleh seorang pekerja di line atau lini perakitan dan harus seimbang dengan waktu yang dihabiskan pada stasiun kerja berikutnya yang dikerjakan oleh pekerja berikutnya. Jadi terdapat keuntungan dan kelemahan di tata letak berorientasi pada produk ini. Yang pertama adalah rendahnya biaya variabel per unit. Yang kedua adalah biaya penanganan bahan yang rendah. Yang ketiga adalah mengurangi persediaan barang setengah jadi. Yang keempat adalah proses pelatihan dan pengawasan yang lebih mudah. Lalu yang terakhir adalah hasil keluaran produksi yang lebih cepat. Sedangkan untuk kelemahan dari tata letak berorientasi pada produk adalah dibutuhkan volume yang tinggi karena modal yang diperlukan menjalankan proses juga cukup besar. Lalu yang kedua, adanya pekerjaan yang harus berhenti karena pada setiap titik mengakibatkan seluruh operasi pada lini yang sama juga terganggu. Jadi ketika ada pekerjaan pada satu titik, yang lain juga akan terganggu proses atau operasinya. Lalu yang ketiga adalah fleksibilitas yang kurang saat menangani beragam produk atau tingkat produksi yang berbeda. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idamo Alam, NIM belakang 083. Saya akan menjelaskan contoh kasus dari tata letak berorientasi pada produk. Pada kali ini, contoh produknya yaitu usulan perbaikan tata letak pabrik di PT dengan metode GRAP. PT tersebut merupakan industri yang bergerak pada bidang manufaktur yang memproduksi furniture. Perusahaan yang terletak di kota Surabaya ini memiliki beberapa macam produk furniture, di mana proses produksi yang masing-masing produk mempunyai aturan pengerjaan yang berbeda-beda. Selain itu, layout dari lantai produksi perusahaan merupakan proses layout karena penataan fasilitas yang ada tidak berorientasi pada produk tetapi berdasarkan proses. Selama ini perusahaan tersebut kurang menyadari bahwa penataan layout dari lantai produksi penting untuk diperhatikan. Tata letak berorientasi pada produk sangat perlu untuk perusahaan tersebut karena penataan layout yang tidak efisien akan mengakibatkan total momen perpindahan semakin besar dan juga memperbesar biaya itu. Pada saat ini masih terjadi pemindahan material dengan jarak yang cukup jauh dari mesin satu ke mesin yang lain. Hal tersebut juga mempengaruhi dari waktu proses produksi dari perusahaan tersebut. Layout lantai produksi dari PTA tidak pernah berubah secara signifikan dari awal pendirian. Selama ini hanya dilakukan peletakan mesin baru pada area yang kosong. Hal tersebut menyebabkan total momen perpindahan yang sangat besar sehingga meningkatkan biaya material handling yang berarti peningkatan beban biaya produksi. Dalam hal ini, secara tidak sadar perusahaan akan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengatasi permasalahan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Pratama dengan 3 NIM terakhir 057. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem material handling. Menurut Wing Jos Broto pada tahun 1995, tata letak akan dikatakan baik apabila sudah menangani secara seluruh sistem material handling. Sistem material handling merupakan ilmu atau seni dalam mengangkat, mengangkut, maupun meletakkan bahan atau barang dalam proses di dalam pabrik sampai menjadi barang jadi atau produk yang dikeluarkan oleh pabrik sendiri. Tujuan utama dari sistem material handling ini adalah untuk mengurangi biaya dari produksi. Sistem material handling yang kurang sistematis akan menjadi masalah yang cukup besar dan dapat mengganggu jalannya atau kelancaran dalam proses produksi. Untuk menangani hal tersebut, diperlukan tata letak fasilitas yang memenuhi syarat di berbagai aspek. Tujuan material handler sendiri diantaranya yang pertama itu menjaga atau mengembangkan kualitas produk, lalu mengurangi kerusakan dan memberikan perlindungan terhadap material, lalu meningkatkan keamanan dan mengembangkan kondisi kerja, meningkatkan tingkat penggunaan fasilitas, mengurangi bobot mati,
sebagai pengawas persediaan dan juga meningkatkan produktivitas. Proses produksi sendiri terdapat aliran pemindahan bahan yang berpotongan atau disebut cross movement. Tata letak mesin yang kurang teratur dan membuat proses produksi terganggu. Jarak antar departemen produksi cukup jauh akan berdampak pada ongkos material yang akan menjadi lebih besar. Biaya material handling ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama upah untuk orang yang memindahkan, lalu yang kedua biaya investasi dari berbagai alat yang digunakan, dan yang ketiga biaya yang tidak dapat dipisahkan dan termasuk ke dalam produksi untuk mengerjakan produk hasilnya. Pemilihan handling cost sebagai kriteria tujuan atau keberhasilan dari re-layout disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ongkos material handling yang cukup besar, dapat dihitung dengan mudah, dan sangat dipengaruhi oleh re-layoutnya sendiri. Perencanaan sistem handling pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan efisiensi perpindahan material dari departemen ke departemen lainnya. Dengan ini, pemindahan ini harus mempertimbangkan karakteristik material, tingkat aliran material, dan tipe tata letak dari suatu pabrik. Dalam menggunakan alat pemindahan material yang kurang sesuai dengan material yang ditangani, dapat meningkatkan biaya dalam pabrik tersebut. Hal utama pada aliran material menyangkut pada kuantitas atau jumlah material yang dipindahkan dan jarak perpindahan material tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.